Salam sang debaters. Debaters akan berangkat menuju tempat acaranya Yahya Waloni dekat Alhamra. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sama panitia dan saya akan menyerahkan surat tantangan ini. Saya tidak membela agama, saya tidak membela kitab suci. Cuman saya tertarik dengan muncul besarnya Yahya Waloni ini yang menantang-nantang, yang menghina-hina dan segala macamnya. Ingat Yahya Waloni, selama Anda berdebat tidak sekalipun ormas Kristen mendatangi Anda pembual. Tetapi saya berdebat di gedung guru di Pekanbaru sudah didatangi ormas. Dan waktu itu saya diancam mati dalam ruangan. Kita satu sama kalau memang Anda benar-benar ada yang datang mengancam Anda. Dan saya tak percaya orang Kristen datang mengancam Anda. Semoga kita ketemu. Salam sang debater. Saat ini saya sedang menuju ke tempat acara Yahya Waloni. Semoga saya bisa ketemu dengan panitia dan saya menyerahkan surat tersebut agar sampai kepada Pak Yahya Waloni dan dibacanya. Saya titipkan surat ini biar disampaikan kepada Pak Yahya Waloni. Mudah-mudahan sampai dan beliau bisa membaca. Ini Pak ya, tapi harus sampai Pak ya. Bisa disampaikan surat ini Pak. Ada surat sama Pak Yahya Waloni. Saya tidak tahu membacanya. Pak ya, ini lagi mana beliau Pak? Wih, apa pesanan ya? Kapan sampainya Pak? Minggu. Hari Senin. Ini acara? Iya. Pagi dia sampai ya? Oke lah Pak, disampaikan Pak ya? Ya, makasih Pak. Untuk orang saya mau bertemu. Oh iya. Sebentar, ada punya Pak? Ada pena ya? Ada pena di tas itu ada ya? Iya. Tunggu lah, stop dulu. Nanti dia namanya ada ini. Jadi dia aja nomor saya untuk apakah. Oke Bang ya, makasih Bang ya. Salam sang debaters. Kali ini saya ingin bercerita kepada kalian semua bahwa dalam satu hari ini saya sudah 2 kali didatangi polisi. Tadi pagi rencana saya kan mau ke tempat penginapannya Yahya Waloni yang kemarin dikatakan di Hotel Grand Zuri. Jam 8.30 saya sudah persiapan dan sudah buat video seperti ini. Cuman sayang ketika jam 9 saya hendak menuju hotel, saya ditelepon oleh intel dari Polres Bengkalis. Dan kami ketemu di kedai kopi Nagoya yang di samping Panimbank, yang depan sebelum kantor camat ya, jajaran depan kantor camat. Nah, di dalam dialog saya dengan Bapak Intel itu, mereka berharap untuk kita menjaga agar Mandau ini tetap kondusif, kan gitu ya. Ya saya bilang, saya kan tidak mau melakukan apa-apa. Tidak mungkinlah seorang Rudi Yohanes sendiri mampu mengacaukan keadaan, tak mungkin itu. Kecuali saya seperti yang di Jakarta itu ya, sampai 7 juta orang saya punya massa, saya kerahkan ya. Ini enggak, kan saya kan enggak punya massa. Yang kedua, saya kan hanya mau berdiskusi. Berdiskusi dan berdebat, ya kan? Lagian yang membuat tantangan itu bukan saya, tetapi Yahya Waloni. Dengan mulut besarnya, dia mau nantangin semua orang Kristen. Katanya, mana yang paling cerdas, tolong hadirkan ke hadapan saya. Banyak orang Kristen takut bla 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 bla. Nah, seperti itu ya. Itu ucapan beliau di YouTube yang pernah kita semua pun udah melihat lah. Sudah itu dia bilang kitab suci palsu. Spiritus, Tarsus, tak apa-apalah. Dia mulai menghina-hina, mulutnya terlalu ringan, tidak pantas itu disebut sebagai ustaz. Oke? Nah, saya mengasih surat itu kemarin kan tujuannya ingin berdialog. Saya tidak tentukan tempatnya di mana. Apa kalau dia menelepon misalnya nih, dari kamar hotel, oke kita ketemu di kamar hotel, saya ketemu. Saya akan datang. Atau dia telepon, datang ke acara, saya datang, saya nggak takut. Karena dia mengundang saya, artinya dia menjamin keselamatan saya. Sama ketika saya berdebat di Jombang dulu kan saya katakan, saya datang hidup, pulang hidup. Apa kalian sanggup? Sanggup. Maka saya berangkat ke Jombang, ya. Kalau dia tidak ada jaminan, itu saya tidak datang dong. Oke, jadi permintaan dari Pak Intel dari Polres Bengkalis agar saya mengurungkan niat ingin bertemu beliau dalam bentuk apapun. Kan demikian. Saya jadi teringat nih, Ustaz Somad bilang apa?
Kalau apa-apa dilarang, apa-apa salah, ya bagaimana yang berdakwah? Sama dengan saya, apa-apa dilarang, apa-apa salah. Ya, saya sebagai pendebat tidak punya ruang dong. Ini mumpung ada yang nantangin, saya punya ruang. Tentu hal yang biasa. Lagian saya bukan mau ngajak berantem, saya kan hanya ngajak diskusi. Diskusinya juga harus ada data dan fakta. Tetapi itulah kecemasan mereka. Siapa tahu ketika saya datang ada pihak lain atau orang lain yang memanfaatkan keadaan, mungkin dia berteriak, provokasi segala macam, kan bahaya juga. Jadi saya pikir juga ada bagusnya, ya. Dan menurut Bapak dari Polres Bengkalis tadi intel itu bahwa si Yaya Waloni pun sampai di Duri sore. Setelah itu mereka makan di rumah salah satu warga dekat acara. Setelah itu baru ke lokasi acara. Begitu ya. Jadi hari ini yang saya alami itu pertemuan pertama dengan intel dari Bengkalis. Pas jam 12 tadi, jam 12 lewat ya, saya juga ditelepon dari Polsek Mandau. Nah, bapak-bapak itu beliau datang bertiga. Ya, saya jelaskan juga hal yang sama. Dan beliau kebetulan memang menganjurkan, ya nggak perlulah. Saya pikir itu sesuatu hal yang bagus. Mengapa saya katakan yang bagus? Ya, beliau bilang kan, ya untuk apa? Karena Tuhan tidak perlu dibela dan segala macamnya. Itu memang benar, kita tidak perlu membela Tuhan ya. Dan saya melakukan ini bukan untuk membela Tuhan loh. Karena saya tahu Tuhan saya tidak perlu dibela. Tuhan saya Tuhan Allah yang hidup, bukan yang mati ya. Dia tidak perlu dibela. Makanya kedatangan saya, surat saya itu kan bukan untuk membuat kerusuhan. Saya hanya ingin membuktikan sama dia, apakah si Yaya Waloni sanggup memegang kata-katanya bahwa tidak ada yang berani melawan dia berdebat. Saya tidak membawa nama Kristen kok. Di surat itu kan saya bilang sang debater, saya menantang Anda. Ya, tidak ada unsur karena sakit agama, enggak. Kita hanya ingin Bapak berbagi ilmu lah. Itulah kira-kira ya. Jadi pengalaman saya satu hari ini didatangi oleh bapak-bapak dari kepolisian itu mah hal yang biasa. Dan mereka kan tidak mengapa saya, hanya memberi saran yang baik, ya kita terima. Namun saya katakan sama mereka, apabila Yaya Waloni menelepon saya wajib datang. Karena saya sudah meminta, sudah menerima tantangan dia kan. Dan tadi intel dari Bengkalis bilang, kalau ada telepon ya telepon kami. Tujuannya untuk melindungi kedua belah pihak. Ya saya pikir fair aja, ya. Namun andai kata hari ini saya tidak sempat bertemu Yaya Waloni atau besok tidak jadi debat atau bagaimana lah diskusi, ya seperti saran dari kawan-kawan, ya mau tak mau saya hanya menjawab melalui YouTube lah atau Facebook ya. Nah, saya akan katakan kepada Yaya Waloni, ya, dia tidak pernah berbicara di hadapan umat Kristen, makanya mulutnya besar. Nanti kalau dia apakan dia bilang kan saya bicara di lingkungan sendiri, ya kan? Kan begitu. Tidak ada apa maksud menjelekkan orang lain karena saya memperkuat iman kawan saya kan itu. Oke? Bedakan dengan saya yang sudah hadir di ruangan ketika di Pekanbaru di hadapan 300 sampai 400 orang, saya berdebat. Saya tantang Moko Ginta. Jika Anda bisa menemukan saya satu ayat, saya murtad. Sampai sekarang Moko Ginta tidak bisa menemukan. Sampai sekarang Moko Ginta itu berutang sama saya ya, mengenai nubuatan Nabi Isa. Itu ada di Injil pasal berapa, ayat berapa, mengenai kedatangan Nabi Muhammad. Oke? Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih yang mau ditanyakan sang debater kepada Yaya Waloni? Baik, saya buka rahasia. Satu aja pertanyaan saya dulu ya. Kalau saya buka banyak-banyak nanti kalian bingung ya. Pertanyaan saya yang mau saya sampaikan kian kepada Yaya Waloni adalah bahwa Yaya Waloni mengatakan bahwa kafir atau pendeta-pendeta itu mati masuk neraka. Kan demikian. Yang mau saya tanyakan kepada mereka, kepada Yaya Waloni adalah, itu kan dari versi Yaya Waloni. Sekarang dari versi para pendeta, sebaliknya justru Yaya Waloni yang masuk neraka. Itu kan saya. Kenapa Yaya Waloni bisa bilang orang masuk neraka sementara orang lain tidak bisa bilang dia masuk neraka? Itu kan dari versi agama masing-masing, ya kan? Nah, Yaya Waloni, dirimu kan sudah pernah ngajari jemaah, kan? Apa kau bilang?
bahwa teori Darwin itu tidak salah, benar. Karena Anda seorang ahli filsafat, kan begitu. Siapa tahu nenek moyangnya Darwin ada yang berasal dari kera. Nah, demikian juga para pendeta itu atau orang Kristen atau saya lah mengatakan Yahya Waloni mati masuk neraka dari iman saya, dan Yahya Waloni tidak bisa protes dong, itu kan sudah iman saya. Oke? Nah, sekarang Yahya Waloni mungkin bertanya, apa buktinya kamu masuk surga? Udahlah, kita nggak usah muluk-muluk lah ya. Saya katakan sesuai iman kami, iman saya atau kitab suci saya, sudah ada bukti orang yang sudah sampai ke dalam surga. Siapa dia? Henok dan Elia. Paham ya? Yahya Waloni tidak bisa membantah itu karena itu iman saya. Ada di kitab suci kami. Sudah? Sekarang mungkin Yahya Waloni bilang, oh itu kan bukan Kristen. Oke, baik. Kita baca di 2 Korintus 12 ayat 2. Apa dikatakan Rasul Paulus? 14 tahun yang lalu ada seorang Kristen yang sudah dibawa Tuhan ke dalam surga tingkat ketiga. Oke ya, surga tingkat ketiga. Itu pun Yahya Waloni tidak bisa menentang, itu kan iman kami. Kami menyatakan bahwa sudah ada yang di surga. Mau apa? Katanya doktor filsafat. Filsafat apaan? Oke? Paham ya? Nah, sekarang andai kata para pendeta yang kehujat-hujat itu masuk neraka, bertanya balik sama Yahya Waloni, ya kan? Kamu bilang kamu akan ke surga. Boleh nggak carikan saya satu ayat? Ini loh. Siapa umat muslim atau siapa nabi muslim yang sudah di dalam surga? Terserah. Mau nabi, mau apa, umat atau segala macam. Siapa yang sudah di dalam surga? Kasih ayatnya. Kalau kami ada. Tadi sudah saya kasih ayatnya 2 Korintus 12 ayat 2. Itu orang Kristen sudah ada yang di surga. Kata Rasul Paulus, jangan katakan oh kitab itu palsu, kitab itu ditambah-tambah gini-gini. Oh nggak bisa ya Waloni. Itu iman kami. Hantu belau pun itu mau ditambah mau diapa, kau tidak bisa katakan bahwa ini ditambah, itu iman kami loh. Apa sulitnya? Ya kau kalau mau ya tuliskan aja. Sudah ada di surga namanya sana. Ya, buktikan siapa? Tunjukkan. Apabila kau ya Waloni bisa menuliskan atau menunjukkan satu saja ayatnya, detik di mana kau bisa menunjukkan ku sembah kau. Ya, ku sembah kau. Datang kau atau ku cari kau, ku sembah kau ya. Ingat itu. Daripada aku bilang aku murtad, nanti kau sakit pula kepalamu. Itu aja aku bilang. Ku sembah kau. Asal bisa kau dapatkan satu ayat seperti yang saya ulas tadi, sudah ada bukti bahwa kau mengatakan orang-orang ke neraka, buktikan bahwa sudah ada isi surga kalian. Oke? Sekian dan terima kasih. Saya tidak berjadi bertemu denganmu ya untuk berdebat, padahal saya sudah siapkan senjata pamungkas. Kalau nanti akan saya sebutkan lagi ya untuk video berikutnya, jangan sekarang. Nanti kurang afdol ya. Hari ini saya batal, semua kecewa ya nggak apa-apa. Yang penting kita menjaga keamanan dan stabilitas. Dan satu pesan untuk para mu'alaf seperti Yahya Waloni. Yahya Waloni, jatah kau menurut Al-Quran hanya zakat. Paham ya? Mu'alaf hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mendapat zakat. Jadi Yahya Waloni, jangan kau besar mulut, kau hina-hina orang Kristen, agama lainnya. Urusan saya tidak ada urusan dengan agamamu atau dengan yang lain. Urusan saya hanya dengan kamu Yahya Waloni. Walaupun saya meminta ayat, itu kan hanya agar kau bisa membuktikan ucapanmu itu adalah hal yang benar menurut kitab sucimu. Paham ya? Tunjukkan satu ayat, siapa yang sudah ke surga. Detik yang tinggal di surga loh, kayak Elia, Henok, sama kalau kami yang tadi saya bilang fakta yang diceritakan Rasul Paulus, ada yang sudah sampai ke surga. Belum lagi yang disalib di sebelah Yesus. Belum lagi Abraham dan Lazarus. Ada ayatnya semua ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.